Halo semuanya, perkenalkan kami dari Divisi Hardware Laboratorium Rangkaian Listrik. Saya Raji Sakib dengan kode asisten RAA. Saya Kita Yubi dengan kode asisten IKI. Saya Zami Muhammad Taferus dengan kode asisten AV. Saya Kesha Masmara Silalahi dengan kode asisten KEI. Saya Devi Mahakusuma dengan kode asisten DEV. Oke, langkah pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang diperlukan adalah resistor 1K, resistor 10K, induktor 10 mH, induktor 100 mH, kapasitor 22 nanofarad, kapasitor 10 nanofarad, dan ada jumper di sini. Nah, selanjutnya alat yang digunakan adalah osiloskop dan function generator. Untuk percobaan pertama, kita akan mencoba merangkai rangkaian RLC secara seri, yang dimana di sini telah tersedia rangkaiannya kapasitor, induktor, dan resistor 1 kilo ohm yang dirangkai secara seri. Dan di sini kita akan menghubungkan function generator positifnya ke sirkuit positif dan negatifnya ke sirkuit negatif. Dan untuk positif osiloskop itu kita hubungkan dengan kaki induktor. Positifnya kita ke induktor dan negatifnya kita taruh di sirkuit negatif. Oke. Di sini kita akan mencoba mencari frekuensi cut off atas dan frekuensi cut off bawah, yang dimana nantinya akan kita dapat sesuai dengan VPP dari rumus V-in per akar 2 paus. Oke, jadi karena kita akan mencari frekuensi cut off bawah dan frekuensi cut off atas, di sini kita yang pertama patokannya itu harus mencari tahu VPP outputnya berapa. Dan VPP output ini rumusnya yaitu VPP input per akar 2, yang dimana tadi kita VPP inputnya yaitu 1 VPP, dan ketika dibagi akar 2 dia hasilnya akan 0,7 volt atau 700 mV. Setelah kita mendapatkan hasil VPP output yaitu 0,7 volt atau 700 mV, di sini kita akan mencari seperti yang di awal tadi yaitu frekuensi cut off atas dan bawah. Cara mencarinya yaitu kita bisa mengaktifkan measure di osiloskop dan kita melihat pada VPP. Di sini VPP-nya menunjukkan 1 volt, yang dimana kita harus mengatur sampai dengan angka 700 mV atau 0,7 volt. Dan kita mengatur frekuensi pada function generator. Di sini kita akan coba mencari F1 terlebih dahulu atau frekuensi cut off bawah, yang dimana di sini saya akan mencoba di 5,5 kHz. Dan kita auto. Ketika di 5,5 kHz yang kita dapatkan di sini VPP-nya sekitar 688. Maka dari itu saya akan naikkan lagi sedikit di 5,6 lagi. Oke, ini saya turunin. Nah, kita dapat di 700 mV itu ketika frekuensinya di 5,4 kHz. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi ini kita melihat ketika terjadinya perubahan antara kenaikan dan penurunan dari nilai VPP-nya. Nah, kita bakal coba di angka 10 kHz. Di angka 10 kHz, ketika saya naikkan, VPP-nya akan makin naik. Dan ketika saya naikkan di 11 kHz, VPP-nya turun dan di situ sempat naik juga. Jadi di situ terdapat perubahan. Di sini saya menurunkan frekuensinya dan dia makin tinggi, dan ketika di titik 11 kHz itu ketika saya naikkan itu akan makin tinggi
makin tinggi juga. Jadi ketika di 11 kHz itu dia menjadi frekuensi resonansi dari rangkaian ini. Setelah kita mendapatkan frekuensi cutoff bawah atau F1, kita akan mencari yang namanya frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi yaitu titik yang dimana dia mengubah alur dari kenaikan VPP. Nah, di sini kita akan coba di nilai 10 kHz. Dari 10 kHz ketika nilai frekuensinya saya turunin, dia VPP-nya akan naik. Oke. Nah, saya kembalikan lagi di 10 kHz. Nah, kita akan mencari ketika frekuensi berapa ketika saya naikkan itu VPP-nya ikut naik juga, bukan turun. Karena kalau dari analisis ketika ketika frekuensinya diturunkan dan VPP-nya naik, maka harusnya ketika frekuensinya dinaikkan VPP-nya juga akan naik. Tapi di sini kita akan mencari titik di mana ketika frekuensi dinaikkan VPP-nya juga akan naik. Oke, di sini masih di 10 kHz. Saya coba naikkan. Nah, VPP di sini naik juga ketika dinaikkan. Maka dari itu untuk frekuensi resonansi ini kita bisa simpulkan ada di nilai 11 kHz untuk frekuensi resonansi. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya frekuensi cutoff atas atau F2. F2 ini kita lihat juga berdasarkan VPP yang tadi kita hitung yaitu 0,7 volt atau 700 mV. Nah, di sini kan VPP-nya masih terlihat di angka 100. Maka dari itu saya akan coba naikkan sampai hasilnya 0,7 volt. Dan di sini kita sudah mendapatkan di angka 22 kHz yang menunjukkan VPP-nya di nilai kurang lebih 700 mV atau 0,7 volt. Kita mendapatkan nilai F1 yang dimana F1 ini frekuensi cutoff bawah dan kita mendapatkan nilai juga F2 yang dimana F2 ini frekuensi cutoff atas. Kita akan mencari yang namanya faktor kualitas. Faktor kualitas ini dilambangkan dengan Q dan rumusnya itu FR atau frekuensi resonansi per BW atau bandwidth atau FR per F2 min F1 atau bisa juga akar F1 dikali F2 per F2 min F1. Kemudian kita juga akan mencari bandwidth yang dimana bandwidth di sini setara dengan Q per FR. Q tadi kita dapatkan dari faktor kualitas dan FR tadi kita dapat dari frekuensi resonansi. Atau BW juga bisa kita cari dengan F2 dikurang F1. Dan untuk frekuensi resonansi, cara mencari manualnya kita bisa dengan rumus yaitu akar F1 dikali F2. Sekian. Baik, seperti yang tadi kita ketahui bahwa frekuensi cutoff atas yang kita dapat yaitu 22 kHz, frekuensi cutoff bawah yaitu 5,4 kHz, frekuensi saat resonansi yaitu 11 kHz, V resonansi di angka 96 mV. Dan di sini kita setelah tahu rumus bandwidth dan faktor kualitas yang kita dapat dari bandwidth sendiri mendapatkan hasil 16,6 kHz dan faktor kualitas yaitu 0,66. Dan untuk ketika kita gambar terkait respon frekuensinya di 1 kHz yaitu 1 dan hasilnya kita mendapatkan kurva seperti gambar berikut. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian seperti ini. Nah, untuk rangkaian ini ada sedikit kekeliruan di mana resistornya ini sebenarnya tidak dipakai untuk kali ini. Nah, secara realisasinya kita telah membuat rangkaian tersebut secara real life seperti ini. Terus kita juga jangan lupa atur PPP-nya menjadi 1 PPP dan 1 kHz untuk frekuensinya. Setelah itu kita lihat di sini measure-nya didapatkan PPP-nya adalah 78 mV.
Setelah didapatkan 78 mV, kita akan mencari frekuensi cut-off atas dan juga frekuensi cut-off bawah dengan cara memutar function generator sehingga didapatkan PPP pada osiloskop adalah 700 mV. Kita auto terlebih dahulu, masih 300, kita atur lagi sampai mendapatkan 700. Auto lagi, masih 600, kita naikkan kembali. Oke, agak turunin. Diturunkan kembali, masih diturunkan terus. Nah, didapatkan pada saat 700 ppb adalah 8,3 kHz. Kita tulis. Setelah itu, kita lihat di ppb ini ada terjadi perubahan timbal balik, di mana frekuensi yang awalnya naik, semakin naik, terus tiba-tiba turun, kemudian akan naik kembali. Nah, itu merupakan bagian dari frekuensi resonansi. Kita atur di function generator sehingga mendapatkan PPP secara timbal balik. Kita atur terus. Nah, didapatkan tadi ada timbal balik yang dimana dari setelah kita naikkan ke frekuensi 12,6 kHz, didapatkan 800 ppb, dan jika kita naikkan kembali sampai 13,600, didapatkan di sini adalah 700. Berarti itu merupakan bagian frekuensi resonansinya. Tapi kita perlu mengecek terlebih dahulu frekuensi resonansinya terjadi pada hertz berapa, kilohertz berapa. Oke, kita naikin terus. Didapatkan 800 mV di 12,8 kHz. Itu ditulis di jurnal kalian. Frekuensinya adalah 12, frekuensi resonansi adalah 12,8 kHz dengan PPP-nya adalah 800 mV. Kemudian kita akan mencari PPP atau frekuensi cut-off bawah atau frekuensi cut-off yang kedua dengan cara memutar function generator kembali sampai mendapatkan PPP 700 pada osiloskop. Oke, kita atur lagi. Didapatkan frekuensi cut-off kedua adalah 14,3 kHz. Seperti itu. Terus kita yang terakhir atur sampai 15 kHz, di mana PPP-nya didapatkan 152 mV. Seperti itu. Dan untuk mencari faktor kualitas serta bandwidth, teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini, yang dimana frekuensi pertama dan frekuensi kedua adalah frekuensi-frekuensi yang telah kita atur pada function generator, didapatkan yang tadi, yang frekuensi 1 dan frekuensi 2. Begitu juga yang bawah, nanti didapatkan faktor kualitasnya. Begitu juga bandwidth-nya, di mana frekuensi kedua dikurangi frekuensi pertama. Nah, selain itu, kita juga bisa mencari frekuensi resonansi dengan menggunakan frekuensi 1 dikali dengan frekuensi 2, kemudian diakarkan. Apakah dengan perhitungan serta dicari tadi pada osiloskop, apakah sama atau beda? Setelah itu, teman-teman bisa mengisi jurnal dan kesimpulannya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang sudah kami buat. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk praktikum modul 9 pada minggu ini. Sekian, terima kasih.